Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni Widiastuti. Saya mengajar mata pelajaran fisika di SMAN 1 Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Dalam kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan periode 6 tahun 2023 dengan mengambil materi hukum hukum subbab macam-macam gaya yang bekerja pada suatu benda. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktek yang akan saya laksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Gimana kabar kalian hari ini? Berarti hari ini sudah siap belajar ya? Sebelum kita mulai, ini ada sedikit buat kalian sambil menunggu kalian siapkan keluarkan buku sama tulis. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo silakan tangan dipimpin doanya. Duduk siap gerak. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Siap menerima salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa terlebih dahulu ya. Kaisa, Devi, Helma, Alfauzan, Rahman, Hadir Bu. Nadir, Tiara, Suhaida, Risma, Nur Ismi, Wafa, Rizka. Udah ya, ada semuanya ya? Sebelum dibahas materi selanjutnya, coba kalian ini ya kerjakan pretest. Ya. Ini coba kalian kerjakan dengan cara kamu sendiri saja. Ini dalam kehidupan sehari-hari Pak. Saya bisa temuin. Sudah selesai pengisian pretestnya? Untuk mendalami materi hari ini sebelumnya Ibu akan memberikan video animasi untuk memotivasi kalian dalam belajar ya.
Dari video yang tadi tampilkan, kalian bisa dong menyimpulkan dari video itu. Siapa yang mau nyoba? Kesimpulan dari video yang saya lihat tadi adalah karena makhluk hidup adalah makhluk sosial yang pasti membutuhkan makhluk lain. Jadi kita harus dapat menolong makhluk lain agar dapat memudahkan hidup dia untuk mencapai tujuannya. Ada lagi yang menambahkan? Dalam video tersebut saya mengambil dua motivasi dari pandangan Seikan. Motivasi yang saya ambil dari pandangan Seikan, saya mendapat bahwa dia saat dalam perjalanan mencapai tujuannya sempat terdapat halangan, namun dia tetap sabar dan tetap menjalankan tujuannya sampai ia pun mencapai tujuannya. Nah, di pandangan si Andi, saya mendapat motivasi bahwa tidak merugikan bagi kita untuk membantu seseorang karena pada suatu hari dia pun akan membalas budi kebaikan tersebut. Ada lagi? Saya Bu. Jadi jika kita ingin mencapai tujuan yang kita inginkan, jangan pernah berputus asa untuk berusaha dalam mencapai tujuan yang kita inginkan. Terima kasih. Berarti dari video tadi dapat kita simpulkan berarti emang kita sebagai manusia itu harus saling membantu, saling membantu ya. Karena mungkin lah kita orang hidup di dunia ini hanya sendiri. Oke? Materi ini itu nanti akan melakukan penilaian, di mana penilaian itu yaitu penilaian sikap, ya sikap kalian selama mengikuti pelajaran. Terus yang kedua penilaian presentasi, ya jadi berkelompok, tapi itu di nilainya tetap perorangan. Terus yang ketiga yaitu penilaian evaluasi yang nanti ada soal formatnya, ya ini ya nilai yang diambil pada materi ini. Tujuan pembelajaran hari ini ya yang pertama itu kalian nanti dapat membedakan antara gaya sama gaya berat sama massa, ya kan? Terus yang kedua kalian bisa tahu dari gaya yang bekerja pada suatu benda. Ya. Yang ketiga kalian nanti bisa menggambarkan gaya-gaya yang bekerja pada suatu benda. Terus yang keempat nanti kalian bisa menerapkan gaya normal dan gesekan pada persoalan dinamika partikel, yaitu pada bidang miring, pada lift, pada karton, atau led. Yang kelima nanti kalian bisa menganalisis itu kenapa bisa begitu dalam dinamika partikel. Terus yang keenam nanti secara berkelompok kalian bisa mempresentasikan hasil analisis pengaruh gaya yang bekerja pada benda. Nah, sebelum ibu bahas tentang macam-macam gaya, ibu mau review lagi pelajaran sebelumnya, ya, yaitu kemarin kita udah tentang hukum Newton. Nah, hukum Newton itu ada berapa? 3. Yang pertama hukum 1 Newton. Coba hukum Newton itu ada yang tahu apa itu? Kemarin Rumusnya itu sigma F sama dengan 0. ya, terus yang kedua ada yang namanya hukum 2 Newton. Biasanya disebut apa? Ada yang tahu? Gerak. Nah, sekarang yang pertama yang dibahas itu gaya normal. Apa sih gaya normal? Gaya normal itu kan termasuk gaya kotak. Itu yang arahnya tegak lurus dengan bidang tersebut. Nah, ini maka bidang tersebut yang mana? Ini. Nih, ini namanya bidang. Ya, ini namanya bidang data. Ya, pokoknya ini. Yang pada bidang ini namanya bidang. Ini kan benarnya begini. Ya. Katanya gaya normal tadi tegak lurus terhadap bidang. Bidangnya ini. Ya udah, tarik garis. Ini yang namanya gaya normal. Gaya normal
kebalikannya. Ini bendanya ke sini. Berarti gaya normalnya kemana? Ya, ini kan bedanya begini. Berarti ke bawah. Gitu ya. Gitu ya. Misalkan lagi, misalkan ini bidangnya begini. Ini begini. Berarti gaya normalnya kemana? Ke sini. Kanan apa kiri? Kanan. Ya. Bisa ya? Bisa. Ini ada contohnya. Ini kalau data seperti ini, itu kolom kiri seperti itu ya. Kolom ini juga sama. Ini juga sama. Pokoknya kalian patokannya hanya lihat bidangnya itu. Kalau tanda garis ini berarti bidangnya. Misalkan miring, ini. Ini kan bendanya di sini. Ya, berarti kan di sini bidangnya. Berarti gaya normalnya ya udah ikutin aja. Berarti sih gaya ini pokoknya tegak lurus. Berarti ya? Berarti gaya normal itu gaya yang arahnya lurus. Terhadap siapa? Bidang. Ya. Yang kedua ada yang namanya gaya gesek. Gaya gesek itu arahnya berlawanan dengan arah benda. Ya. Kalau kalian jalan, tiba-tiba lantainya licin, itu ada gesekan. Berarti alas kaki kalian itu berarti koefisiennya itu lebih besar daripada bidang sentuhnya itu. Jadi gini, misalkan jalan, ini misalkan kalian ya, kaki ya misalkan, kalian jalannya ke sono, ya kan? Nah, berarti gaya geseknya kemana? Kalian jalannya ke sono kan? Misalkan, berarti dia gaya geseknya kemana? Itu nilainya selalu berlawanan, ya kan? Kalau misalkan kalian jalan, gitu kan? Nah itu ada gaya geseknya. Berarti gaya geseknya itu dia ke itu gaya pada tegangan tali. Gaya pada tegangan tali itu maksudnya antara dua benda itu disambungkan dengan tali, ya pasti akan menegang. Ini ada benda, ini ada benda. Nah ini ada tali nih, ya. Berarti ini yang ini misalnya benda satu, ini benda dua. Ini pasti ada tegangan tali. Ini tegangan gaya ke sini T1, ini juga sama ke sini. Berarti saling tarik menarik, ya. Misalkan gini, misalkan ada dua benda, ya, ditarik ke sebelah sana, kan bergerak tuh, ya. Benda ini kan dapat gaya dari sini, otomatis benda dua ini ngasih tegangan ke benda satu melalui apa? Melalui tali. Itu berarti yang dinamakan tegangan pada tali. Nilainya selalu sama. Kenapa sama? Karena ini satu tali. Kalau dua tali beda lagi. Yang penting kalian tahu dulu konsepnya. Berarti tegangan tali itu antara dua benda yang disambung, dihubungkan dengan satu tali. Ya. Itu ada dua, yang pertama gaya kotak, terus yang kedua gaya jarak jauh. Gaya jarak jauh itu yang pertama itu gaya gravitasi atau yang disebut gaya berat. Kenapa disebut gaya gravitasi? Kenapa? Karena dia menuju pusat bumi. Namanya gaya gravitasi. Itu simbolnya W besar. Karena dipengaruhi gravitasi, berarti ini kan ada masanya. Berarti M dikali G. M itu massa, satuannya kilogram. G itu percepatan bumi, besarnya berapa? Karena kita ada di bumi, berarti nilainya selalu sama. G itu nilainya 10 M per S pangkat 2. Gitu. Ya, ini gaya berat. Terus, mari kita aplikasikan 4
mesin, ya. Terus ditarik oleh sebuah tali ke arah kanan. Nih, ditarik. Kalau ditarik berarti ada gaya F. Ya kan, ditarik. Terus gambarkan diagram bebas yang ada pada benda. Ya. Nah, tadi yang pertama apa tadi? Gaya yang pertama? Gaya normal. Gaya normal berarti arahnya Ke atas. berarti gaya. Normal. Berarti apa ini? Besar. Terus ada apa lagi? Gaya apa? Gaya gesek. Gaya gesek. Berarti gaya gesek kemana? Kebalikan dari Nah, ke kiri. berarti dia Ke ke kiri. Berarti di sini Yes. Terus apa lagi? Gaya tegangan. Ada talinya nggak? Berarti nggak usah. Terus ada apa lagi? Gaya apa? Terakhir tadi? Berarti dia arahnya ke bawah. Berarti ini ya. Dari sini nih, gaya geseknya ke arah mana? Ini F, G. Tadi gaya geseknya ada berapa? Ada berapa tadi? Dua. Kalian cari satu dulu, satu-satu. Berarti pertama Fx, ya kan? Tadi rumusnya US dikali gaya normal. US-nya berapa? 0,5 dikali gaya normalnya 30 Newton. Berarti dikalikan. Jadi berapa ini? Berapa? 0,5. Iya. 15 Newton. Ini gaya gesek statiknya. Sekarang nyari FK-nya. Berarti pakai μk kali gaya normal. μk-nya berapa? 0,2. Gaya normalnya 30 Newton. Berarti hasilnya berapa? 6 Newton. Dah. Udah paham belum yang penjelasan tadi? Nah, sekarang kalian buat kelompok masing-masing 4 anggota ya. 4 sampai 5 ya anggota ya. Sekarang nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD per kelompok. Coba kalian bahas dalam kelompok kalian ini tentang materi yang tadi dijelaskan. Kalian sudah terima kan LKPD-nya? Sudah kalian baca? Nah, coba kalian diskusikan dengan kelompok kalian tentang hukum Newton gerak benda. Coba kalian ikuti apa yang diperintahkan di LKPD.
Jadi hanya kita sendiri bisa atas nanti enak terus sekali nanti nggak seperti itu. Sudah berdiskusinya? Sudah. Coba sekarang ke kelompok kalian laporkan hasil diskusinya. Ayo dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok yang satu akan menjelaskan soal nomor 1 dan 2. Soal nomor 1 akan dijelaskan oleh saya dan Miss. Mari kita simak soal nomor 1. Di sini soal nomor 1 menyatakan bahwa sebuah benda digantung dan gambarkan diagram bebas gaya yang bekerja di gambar berikut. Jadi mari kita gambar dulu. Sini ada beban yang dibantu. Ini kali berarti tadi ke atas adalah n itu dan bawahnya adalah w yaitu gravitasi. Rumusnya akan dijelaskan oleh dari sini ke sini itu disebut G. Jadi rumusnya adalah sigma F G sama dengan 0 T plus Newton min W sama dengan 0 T N yang awalnya positif turun ke bawah menjadi negatif. Di soal pertama dikatakan sebuah benda digantung gambarkan diagram bebas gaya-gaya yang bekerja. Mari kita gambarkan dulu. Di sini ada beban yang digantung oleh tali. T itu adalah tali. Nah, di sini tadi ke atas adalah N. N itu adalah normal. Dan ke bawahnya ada W besar yaitu gravitasi. Nah, ini ada rumusnya. Rumusnya akan dijelaskan oleh dari bawah ke atas adalah sumbu Y. Rumusnya adalah sigma F Y sama dengan 0 T plus Newton min W sama dengan 0 T sama dengan W S yang awalnya plus menjadi min. Soal yang kedua akan dijelaskan oleh Yana dan Aisyah. Saya bacakan dulu soal nomor 2. Sebuah benda dalam posisi diam, gambarkan diagram bebas, gaya-gaya yang bekerja pada gambar berikut. Gambarnya akan dijelaskan oleh Aisyah. Jadi di sini itu ada beban dan ada juga nah yang atas itu
dengan rambut tangannya. Dan sekarang kita akan menuliskan rumusnya. Rumusnya adalah sama dengan 0 Newton min Jadi dapat disimpulkan untuk rumus yang pertama itu, untuk rumus yang pertama adalah ini dan kedua adalah ini. Cukup sekian presentasi dari kelompok Newton 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 3 yang akan membahas tentang sebuah kotak sedang didorong pada bidang dinding kasar ke arah atas. Yang pertama, diagramnya akan digambarkan oleh Rahman dan akan dijelaskan oleh Muhammad. Ini yang ke atas N atau normal dan ke bawah W atau gravitasi. Lalu dorongannya ke arah kiri atas, DF-nya di sini dan FGSK-nya ke bawah. Lalu kenapa ini ada W sin alfa sama W cos alfa? Karena hasil proyeksi. Lalu selanjutnya ada rumus mencari suhu Y yang akan ditulis oleh Rizka. Jadi suhu Y-nya yaitu menggunakan Presentasi yang telah kalian lakukan di kelompok tadi, nah ibu nilai, udah ada di kerjasamanya ya. Mohon nanti kedepannya nanti kalian bisa lebih ditingkatkan lagi ya, bisa lebih kompak gitu ya. Tadi masih ada yang ragu-ragu, bukan ragu-ragu sih sebenarnya, masih malu-malu untuk mengungkapkan ya. Nah, untuk memahami materi yang tadi disampaikan, ini ada beberapa soal formatif. Tolong kalian kerjakan di kertas ini. Ya. Mari kita tarik kesimpulan dari presentasi yang telah kalian lakukan tadi. Ayo, sampai mau menarik kesimpulan? jadi benda yang
bekerja pada sumbu Y, yaitu ke atasnya normal dan ke bawahnya gravitasi. Terus gimana kalau yang bidang miring? Karena benda terdapat pada bidang miring dan bekerja pada sumbu X, karena dipengaruhi oleh sudut orientasi. Ya, ada lagi. Karena pada bidang miring maka bekerja pada sumbu X. Terus nah bidang miringnya itu bidangnya bidang kasar apa licin? Bidang Kalau kasar berarti ada apanya? Kalau gaya geser itu berarti punya apa? Apa? Koefisien. Gitu ya. Berarti suatu benda bergerak itu dipengaruhi oleh bidangnya, itu mau kasar apa licin ya. Terus arahnya kemana dulu, ke sumbu X apa ke sumbu Y? Itu ya kesimpulan dasar kita tarik dari presentasi yang telah kalian sampaikan nanti ke depan. Dari presentasi yang telah kalian lakukan, coba mari kita tarik kesimpulan. Dari soal nomor 1, dari kelompok 1 tadi, ya itu membahas tentang yang pertama benda digantung sama benda dalam posisi diam. Berarti karena benda digantung sama posisi diam, berarti itu gaya yang bekerja berarti pada semua apa? Sumbu Y. Ya, berarti kan karena digantung berarti di atas ya, berarti itu berlaku gaya di sumbu Y. Sama juga dengan itu benda diam, karena nggak ke kiri nggak ke kanan, ya berarti hanya bergerak, hanya berlaku gaya normal sama gaya apa tadi? Gravitasi, gitu ya. Untuk yang benda bergerak turun pada bidang miring kasar sama benda bergerak ke atas ya, pada bidang kasar, berarti itu berlaku gaya pada sebuah apa? Sebuah tadi? Ya. Berarti dapat disimpulkan berarti pada bidang miring ada apa? Itu pada bidang miring kasar berarti ada gaya ada gaya geser itu dibentukkan dipengaruhi oleh apa tadi? Rumus gaya geser itu apa tadi? Mu sama normal. ya, itu ya kesimpulannya ya. Ini soal formatifnya dikerjakan. Ini materinya sudah dijelaskan. Kita sekarang akan merefleksi pembelajaran hari ini. Kalian paham nggak apa yang tadi telah disampaikan? Paham. Berarti kan kira-kira nih hal apa yang menarik kalian dalam pembelajaran ini? Bagian mana yang kalian tertarik? Bagian mengenai yang bekerja, Terus bagian bagaimana kita tahu gerak-geraknya dan cara membuat rumus. ya, gitu. Terus apa? Tadi kan dalam mengisi soal kita bekerja sama. Jadi dalam bekerja sama itu membuat kita senang gitu. Nah, itu kan dari hal yang kalian suka, yang tidak yang membuat kalian kendala itu apa? Kendala kalian dalam belajar ini? Mencari rumus dalam menemukan rumus. Terus lagi? Enggak, hanya menemukan rumus. Kalau kalian udah paham tentang yang dijelaskan tadi tentang gaya normal, gaya berat, gaya geser, itu sebenarnya nggak usah dirumuskan, nggak
gak usah dihafalkan. Yang penting kalian tahu konsepnya. Mau bendanya bentuknya apapun, berarti itu yang dipakai. Yang penting gaya normal kan tegak lurus, ya kan? Gaya gravitasi ke bawah. Itu ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas tentang tegangan pada tali, yaitu udah penerapan hukum Newton, ya kan? Kalau tadi kan belum ya, baru secara umumnya aja. Nanti minggu depan tuh kita bahas tentang katrol, ya, kayak limbah air. Terus misalkan nanti benda satu, benda dua dihubungkan dengan tali itu ditarik, itu tegangan talinya berapa? Gitu ya. Ya Bu. Untuk tugas, tolong kalian nanti kerjakan di buku tulis latihan soal halaman 93 nomor 1 sampai 5. Baik Bu. Ibu Ageni, sebelum Ibu Ageni, mari kita berdoa dulu. Ayo teman. Duduk siap gerak. Sebelum pulang mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Siap menerima salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk pembelajaran kita hari ini ya. Ya Bu. Selesai? Sudah. Kita sekarang kita merefleksi pembelajaran hari ini. Kalian paham nggak apa yang tadi saya sampaikan? Paham. Tadi kan kira-kira nih hal apa yang menarik kalian dalam pembelajaran ini? Bagian mana yang kalian tertarik? Bagian mengenai bidang pekerjaan. Terus Bagian bagaimana kita tahu gerak-geraknya dan cara membuat rumus. ya, gitu. Terus apa? Tadi kan dalam mengisi soal kita bekerja sama. Jadi dalam bekerja sama itu membuat kita ya senang gitu. Nah, itu kan dari hal yang kalian suka, yang membuat kalian kendala itu apa? Kendala kalian dalam belajar ini? Mencari rumus dalam menemukan rumus. Terus lagi? Enggak, hanya menemukan rumus. Kalau kalian udah paham tentang yang dijelaskan tadi tentang gaya normal, gaya berat, gaya gesek, itu sebenarnya nggak usah dirumuskan, nggak usah dihafalkan. Yang penting kalian tahu konsepnya. Mau bendanya bentuknya apapun, berarti itu yang dipakai. Yang penting gaya normal kan tegak lurus, ya, gaya gravitasi ke bawah. Itu ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas tentang tegangan pada tali, yaitu udah penerapan hukum Newton, ya kan? Kalau tadi kan belum ya, baru secara umumnya aja. Nanti minggu depan tuh kita bahas tentang katrol, ya, kayak limbah air. Terus misalkan nanti benda satu, benda dua dihubungkan dengan tali itu ditarik, itu tegangan talinya berapa? Gitu ya. Ya Bu. Untuk tugas, tolong kalian nanti kerjakan di buku tulis latihan soal halaman 93 nomor 1 sampai 5. Baik Bu. Ibu Ageni, sebelum Ibu Ageni, mari kita berdoa dulu. Ayo teman. Duduk siap gerak. Sebelum pulang mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Siap menerima salam. Assalamualaikum warahmatullahi